Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aryana dengan NIM 2021-053052 kelas F. Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021, peserta mata kuliah Teori Komunikasi 2022. Ini saya akan menjelaskan mengenai 3 poin dari teori komunikasi, yaitu speech as theory, naratif paradigma, dan cultural studies. Oke, langsung saja kita ke intinya. Yang pertama kita bakal bahas speech as theory. Speech as theory ini ada basicnya loh. Basic ID-nya yaitu communication is a social activity. Seperti yang kita ketahui, komunikasi adalah kegiatan sosial. Dimanapun, kapanpun kita membutuhkan komunikasi. Yang kedua, speech being the medium of communication depends on the linguistic knowledge and competence on the speaker. Yang ketiga ada, ketika pembicara tahu bahasanya, maka dapat berbicara dan berkomunikasi. Baik, kita lanjut. Speech as theory adalah ungkapan yang melayani fungsi dari komunikasi. Speech as itu menunjukkan bahasa dan kata-kata memiliki makna. Maksudnya jika kita berbicara menggunakan kata-kata, kita itu harus paham dengan maksudnya. Nah, makna dari tindakan berbicara adalah mempengaruhi. Latar belakang teori ini yaitu hendak melawan pemikiran positivisme logis proses komunikasi keseharian sehingga dapat mempengaruhi pendengar dan mengubah realitas sosial. Speech as sangat berkaitan dengan budaya. Contohnya menyapa, meminta, mengungkapkan cinta, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita bakal bahas author. Ya. Nah, John L. Austin ini adalah autor dari Speech as Theory. Beliau adalah British philosopher. Teorinya Speech as Theory pada tahun 1962. Beliau dari Oxford University. Nah, John Searle ini adalah murid dari John Austin. Beliau adalah American philosopher. Speech as an essay in the philosophy of language pada tahun 1969. Berikut adalah pemikiran John L. Austin, membedakan speech as dalam 2 kategori, yaitu konstantif dan performatif. Konstantif sendiri digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fakta objektif. Yang performatif yaitu tidak hanya mendeskripsikan realitas, namun juga mempengaruhi realitas sosial ketika mendeskripsikan. Melakukan tindakan pantas atau tidak pantas. Ucapan dari konstantif dan performatif ini tidak benar-benar dapat dibedakan. Oke, lanjut ke pemikiran John Searle. Percaya bahwa makna dan tindak tutur tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak adanya konteks. Speech harus berkonteks. Kalimat dalam konteks atau token mengekspresikan proporsi. Menurut Searle pada tahun 1969, konsep tersebut tindakan bicara atau tindakan ilokusinya yaitu unit dasar bahasa. Yang kedua kita bakal bahas naratif paradigma. Nah, perlu diketahui sendiri bahwa tradisi komunikasi adalah teori. Jadi, teori Visser yang menyatakan bahwa sifat dasar manusia adalah pendongeng dan kehidupan yang terjadi berbentuk naratif. Sehingga menyebabkan terjadinya fenomena yang disebut pergeseran paradigma, di mana terjadinya perubahan signifikan dalam cara pandang orang terkait dunia dan maknanya. Teori naratif ini menggeser paradigma dunia rasional yang dibentuk oleh Aristoteles. Paradigma naratif mengubah cara pandang tentang dunia yang diungkapkan oleh paradigma dunia rasional. Dengan narasi, Visser menyarankan untuk menjauhkan dualisme dan menghadirkan alternatif terhadap paradigma dunia rasional tanpa meniadakan rasionalitas tradisional. Visser sendiri mencoba menjembatani kesenjangan antara logos atau argumen rasional dan mitos atau cerita narasi. Oke, dalam naratif paradigma ini terdapat konsep dasar yaitu esensi manusia pada dasarnya bercerita. Siapa sih manusia yang gak pernah bercerita? Pasti kan sering kan, bahkan kayak selalu gitu loh. Manusia menjalani hidup dalam bentuk naratif. Yang kedua ada narasi adalah hal penting dalam komunikasi sebagai cara untuk menjelaskan. Yang ketiga narasi atau cerita bukan sekedar menciptakan dunia, namun menciptakan dunia. Oke, yang selanjutnya adalah 5 asumsi naratif. Yang pertama manusia bersifat pencerita. Yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi, manusia pastinya dalam kehidupan sehari-harinya itu
bercerita, apapun itu diceritain. Yang kedua itu keputusan mengenai sebuah cerita berdasar pada alasan atau penalaran. Yang ketiga, alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Rasionalitas berdasar pada penilaian banyak orang mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Hidup manusia dipenuhi dengan berbagai cerita dan kita harus memilih. Selanjutnya, rasionalitas naratif ditentukan oleh dua aspek, yaitu koherensi berhubungan dengan konsistensi internal dari sebuah cerita. Koherensi terbagi menjadi tiga, yaitu struktural, yaitu sejauh mana alur bercerita, material, yaitu kongruensi satu cerita dengan cerita lain, dan karakterologis, yaitu kepercayaan pada karakter. Dan yang kedua ada kejujuran. Dimanapun, kapanpun, kejujuran itu harus ditanamkan. Nah, selanjutnya kalian tuh harus tahu mengenai contoh karya yang menggunakan naratif, yaitu skripsi yang menggunakan metode penelitian naratif, novel, dan film. Apa sih yang nggak termasuk naratif? Contohnya adalah loker dan iklan. Karena loker dan iklan itu nggak punya runtutan cerita dari alur awalan, tengah, dan akhiran. Jadi nggak bisa dikatakan naratif. Oke, lanjut. Kita bakal bahas cultural studies. Autor dari cultural studies ini sendiri adalah Stuart Hall. Beliau adalah sociologist and cultural theorist from Jamaica. Cultural studies merupakan akar dari Marxisme yang merupakan warisan dari kaum Marxis. Beliau dikritik oleh Marxisme, yang dikritik oleh Marxisme yaitu semua adalah uang. Jadi yang dikritik oleh Marxisme tuh semuanya kayak berorientasi pada cuan. Ternyata hal tersebut merupakan penindasan. Nah, ternyata penindasan tidak hanya pada sistem ekonomi, namun juga sosial budaya. Sebagai contoh, buruh merasakan apa yang ia buat. Nah, contohnya buruh pembuat kursi merasakan kursi yang ia buat. Nah, sebelumnya yang dikritik oleh Marxisme tuh seperti contohnya buruh eh, buruh kuli bangunan yang membuat perumahan elit. Kuli bangunan tersebut tidak merasakan perumahan elit. Nah, hal tersebut dikritik oleh Marxisme. Oke, selanjutnya yaitu Cultural Studies adalah penelitian dan pengajaran interdisipliner inovatif yang menyelidiki cara budaya menciptakan dan mengubah pengalaman individu, kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, dan kekuasaan. Cultural Studies juga mengarah pada politik, identitas, yaitu interaksinya di antara kebudayaan serta ras, etnis, gender, dan seksualitas, dan tanda-tanda lainnya yang menjadi identitas individu menurut Hall pada tahun 2013. Nah, berbicara tentang hal tersebut nih, ada yaitu yang namanya history, di mana history itu menggunakan menceritakan bahwa perempuan itu jenis kelamin kedua, di mana dikatakan pada kata his itu adalah laki-laki. Kalau perempuan itu makanya her story gitu. Nah, ini juga dibahas dalam cultural studies ini. Nah, eh, contoh lain ada kata isme. Isme itu maksudnya ideologi. Contohnya ideologi feminisme. Cultural studies ini ideologinya terbentuk pemenang Oke, lanjut. Pemenang kebudayaan yang memiliki hierarki yang di atas dapat dikatakan dominan atau have a power. Contoh dalam tinjauan teoritisnya yaitu interdisipliner, budaya menciptakan kehidupan sehari-hari. Orang yang berada di atas pasti memiliki dominan, pasti memiliki power. Nah, orang yang tersebut adalah pemenang dari kebudayaan. Oke, media mewakili ideologi dari orang-orang yang berasal dari kelas dominan tersebut dalam masyarakat. Pengaruh media dan peran kekuasaan perlu diperhatikan ketika menginterpretasikan dan memahami sebuah kebudayaan. Perlu diketahui bahwa budaya itu seperti politik. Seperti yang dikatakan tadi, pemenang kebudayaan adalah yang dikatakan dominan, memiliki power. Nah, kenapa budaya dikatakan seperti politik? Karena politik itu siapa yang berkuasa, maka ia yang mendapatkannya. Seperti dalam budaya itu sendiri. Maka dari itu, sampai sini
Saya sudahi presentasi saya. Terima kasih sebelumnya. Saya katakan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.